Untuk pertengahan awal tahun ya, dari awal tahun memang kinerja reksadana masih dipimpin oleh reksadana pasar uang yang positif ya. Bisa kita lihat memang ada gap antara pergerakan IHSG dengan LQ45. Kemudian kalau kita lihat, makanya reksadana saham masih banyak yang cenderung underperform ya terhadap indeks, terutama reksadana saham yang mayoritas berinvestasi pada saham-saham blue chip. Kemudian kalau kita lihat reksadana campuran, rata-rata kinerjanya lumayan campuran ya, ada yang Mhm. positif juga, ada juga yang masih underperform terhadap tolak ukurnya. Karena campuran masih ada dibantu sebagian dari portofolio obligasi, terutama untuk obligasi korporasi. Nah, sedangkan reksadana obligasi sedikit terkoreksi ya, tidak separah saham karena memang ada penurunan dari harga obligasi negara ya, sedangkan Mhm. obligasi korporasi masih cukup stabil sepanjang tahun ini. Itulah kenapa memang tahun ini yang mencatatkan kinerja positif yang cukup stabil memang masih reksadana pasar uang. Memang ada perubahan sentimen pasar ya, terutama mulai dari akhir Februari di panjang Maret, di mana struktur pasar juga cenderung berubah ya. Kalau kita lihat IHSG ini terutama untuk investornya cenderung lebih berat ke itulah kenapa banyak aksi jual ya terhadap saham-saham seperti blue chip BCA, Unilever, Astra yang di mana itu jadi pemberat ya bagi pergerakan LQ45. Di tahun 2021 ini ada sedikit pergantian tema begitu ya Mas Tovan, tiba-tiba Betul ada betul betul saham-saham betul. digital, Tiba-tiba ada ada bank-bank pergantian mini tema yang di bulan meroket gitu Maret. ya? Iya, karena kita tahu ya Mas Daniel ya, di bulan Juli ini Mhm. nanti kan ada unicorn yang akan IPO. Ya, jadi Mhm. sebenarnya para investor itu sudah menyiapkan dana untuk menyambut tech-tech company Indonesia yang akan melantai di bursa kita ya dari bulan Juli, kemudian juga mungkin September dan Agustus kita bisa lihat Gojek dan Tokopedia akan IPO, kemudian tentunya startup-startup lain juga akan bisa menyusul ya ke depannya. Mas Tovan, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Sobat Cuan kita yang nanya pasar uang kinerjanya positif tapi sepertinya nggak bagus-bagus amat gitu ya, tidak sampai 5%. Nah itu kenapa ya pertanyaannya. Nah ini dia kurang lebih ya gambarannya karena reksadana pasar uang memang ini secara year to date naiknya 1,84%. Ya. Betul, memang kalau kita lihat dari imbal hasil pasar uang itu kok pelan-pelan semakin turun ya. Kalau kita lihat tahun lalu pasar uang ada yang bisa kasih 6%, 6,25 gitu. Tapi tahun ini memang rata-rata cuma bisa kasih 5 sampai 5,5% gitu. Ya seperti reksadana kami tahun ini saja kami cuma bisa menargetkan 5 sampai 5,5%. Karena balik lagi, Mhm. salah satu alokasi aset di reksadana pasar uang itu adalah pada penempatan deposito perbankan. Nah, tahun ini memang story-nya ada pola pemulihan ekonomi, tapi kalau kita lihat sendiri ya, pemulihan ekonomi ini lajunya kemungkinan agak sedikit agak sedikit melambat ya dengan adanya lockdown seperti ini. Itulah kenapa bank itu, perbankan agak sedikit mengerem ya penyaluran kreditnya dan ini tentunya berdampak pada suku bunga yang mereka tawarkan, baik pada kredit dan juga tentunya deposito ke nasabah-nasabah mereka. Dan di sini juga reksadana pasar uang terdampak dari penurunan rate deposito, tren penurunan rate deposito tersebut. Awal tahun kita masih bisa dapat rate deposito 3,25, 3,3. Nah, tahun ini sendiri pertengahan tahun ini kita pun untuk dapat rate deposito 3% saja sudah susah bagi reksadana pasar uang. Itulah kenapa reksadana pasar uang tahun ini lebih returnnya sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Tapi mungkin bisa Mhm. dibandingkan ya return reksadana pasar uang yaitu masih lebih menarik sih dibandingkan deposito ya karena memang resikonya cenderung lebih rendah, alokasi asetnya pun ke underlying instrumen yang memiliki resiko rendah seperti instrumen pasar uang ya, obligasi yang di bawah 1 tahun, kemudian juga deposito. Nah, rata-rata memang pasar uang itu bisa ditempatkan di deposito sampai 60 sampai 70%. Nah, itulah kenapa returnnya agak sedikit lebih rendah dibandingkan mungkin yang ditawarkan oleh investasi lainnya gitu. Tapi secara Mhm. volatilitas tentunya lebih rendah. Ya, balik lagi ya Mas ya, high risk high return. Mhm. Baik. Nah, Low risk dan kalau low return menjawab Indonesia seperti pertanyaan itu. Sobat Cuan kita yang kedua seperti apa nih, Mas Tovan? Berapa-berapa nih? Karena Sobat Cuan kita nanya berapa-berapa persen nih bagusnya porsi untuk berinvestasi di 4 jenis reksadana ini kalau mau dicairin 3 tahun lagi? Ya,
3 tahun lagi ya, tapi balik Hmm. lagi ini sih ke profil resiko masing-masing ya Mas ya. Jadi memang tujuannya untuk jangka panjang, tapi tetap kita lihat jangka panjang, pasti tangan kita masih gatel nih pengen lihat setiap hari, setiap minggu. Jadi nggak semua orang itu siap dengan menghadapi volatilitas pasar ya, apalagi dengan kondisi saat ini di mana kita nggak ada angin, nggak ada apa, saham kita turun, kemudian sentimennya positif padahal, tapi sahamnya kita nggak naik-naik. Jadi mungkin buat pemula ya lebih banyakin di reksadana pasar uang, bisa mungkin mayoritas bisa 60% sampai 70% di reksadana pasar uang dulu. Kemudian sebagian di reksadana pendapatan tetap yang mayoritas pada obligasi pemerintah, bisa 20% ya, sekitar segitu. Sisanya mungkin bisa coba reksadana campuran atau mungkin reksadana indeks atau reksadana saham yang mayoritas berinvestasi pada saham-saham blue chip. Mungkin itu bagi pemula. Tapi bagi investor yang mungkin sudah punya pengalaman ya, punya profil resiko sedikit moderat, mungkin reksadana pasar uang bisa 40%, 30 sampai 40, sisanya reksadana pendapatan tetap 20% yang berbasis obligasi pemerintah, kemudian sisanya boleh kombinasi reksadana campuran atau reksadana saham. Berarti porsinya ini 30-40% begitu ya untuk yang reksadana pasar uang Iya, supaya lebih aman begitu ya capitalnya. Kita beralih ke betul, pertanyaan yang betul. Tapi ketiga, ini untuk yang Mas resiko Tovan. profil moderat tadi, Mas ya. Ini tips untuk meracik begitu ya portofolio investasi terutama pada reksadana itu kan tadi sudah dijelaskan porsinya seperti apa begitu. Tapi adakah strategi khususnya begitu Mas Tovan untuk instrumen reksadana sendiri? Iya, untuk kita tahu ya, memang agak susah ya kita selalu Mhm. beli atau invest di harga terpaling bawah atau jual bisa di harga atas. Untuk mengakali itu, memang untuk timing the market itu hal yang sangat-sangat rumit dan hampir mustahil ya. Makanya untuk mengakali itu kita alangkah baiknya ya masuk berinvestasi itu menyicil ya secara pelan-pelan. Jadi itu Mhm. bisa mengurangi juga volatilitas untuk jangka panjang ya. Jadi kita punya average ya terhadap pergerakan pasar ya. Jadi itu mungkin bisa juga membantu mengurangi resiko. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.